Salam semuanya saudara, selamat datang dalam YouTube channel Kerinduanku Ministry dengan segmen Kerinduanku. Kami bersyukur saudara terus mengikuti acara ini. Doa kami agar iman saudara bertumbuh, selalu makin mengasihi Kristus, dan biar melalui nama saudara, melalui hidup saudara, nama Tuhan dipermuliakan. Kita akan masuk kepada bagian yang kedua dari sebuah bagian khotbah Jangan Takut. Namun terlebih dahulu kita mau tundukkan kepala, kita mau bersatu dalam doa. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu, untuk kasih setia-Mu, untuk berkat-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Berkati jemaat-Mu, dimanapun mereka menyaksikan acara Kerinduanku ini, agar melalui hidup mereka, nama-Mu Tuhan dipermuliakan. Berkati sepanjang hari ini, ada berkat, ada mukjizat yang berlimpah-limpah dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Di bagian yang kedua, jangan takut. Setelah minggu lalu kita belajar mengapa kita jangan takut. Karena Tuhan kita adalah Immanuel, Allah beserta kita. Karena yang kedua, karena janji penyertaan Tuhan dalam setiap kesulitan kita. Yang ketiga, karena kasih Tuhan itu abadi. Yang keempat, mari kita lihat Yohanes 14 ayat yang ke-16 dan 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Mengapa kita jangan takut? Mengapa kita tidak perlu takut dalam hidup ini? Karena Dia memberikan kita Roh Kudus sebagai penolong. Saya suka banget kalimatnya penolong lain. Penolong lain dalam bahasa aslinya artinya adalah same quality. Kualitas yang sama. Kalau Yesus menyembuhkan, maka Roh Kudus juga dapat menyembuhkan. Kalau Yesus menolong, maka Roh Kudus juga dapat menolong. Jadi kualitas yang diberikan untuk menolong kita tidak lebih rendah dari Yesus, tidak lebih tinggi dari Yesus. Kualitas yang sama. Bahasa gampangnya sebenarnya sama aja. Cuman kan manusia kan terbiasa percaya kalau melihat. Roh Kudus diberikan penolong. Mengapa kita tidak perlu takut dalam hidup ini? Karena diberikan penolong kepada kita. Roh Kudus adalah mata orang percaya. Roh Kudus adalah telinga orang percaya. Roh Kudus adalah kekuatan orang percaya. Roh Kudus menyertai kita, menguatkan kita. Bahkan Roh Kudus selalu beserta dengan kita. Hari ini kalau engkau takut, mari minta Allah Roh Kudus memberikan kekuatan. Dan kalau saudara khawatir, minta Allah Roh Kudus untuk hadir di tengah kekhawatiran saudara. Karena saya percaya tidak bisa ada dua kuasa yang berbeda di satu tempat yang sama. Kita tidak bisa meminta damai sejahtera Allah hadir di saat ketakutan hadir. Sebagai contoh yang paling gampang, kita nggak bisa ada gelap di tengah ada terang. Karena kalau ada terang, maka gelap pasti pergi. Kalau tidak ada terang, maka pasti ada gelap. Pak, saya nggak ngundang gelap. No. Tanpa tidak ada terang, saudara nggak perlu ngundang gelap. Dengan sendirinya gelap hadir. Ketika ada Roh Kudus, maka tidak akan ada roh yang lain. Oleh karena itu, undang Roh Kudus yang sudah ada dalam diri saudara ketika percaya kepada Yesus untuk memerintah dalam hidup saudara. Yang kedua, di bagian kedua, mengapa kita tidak perlu takut? Yang kedua, Mazmur 46 ayat yang kedua dan tiga menegaskan bahwa Tuhan adalah benteng perlindungan kita. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Pada zaman kuno dahulu saudara, kota-kota kuno mengamankan diri mereka dengan membangun benteng-benteng yang kuat untuk melindungi penduduk mereka dari serangan musuh. Kota-kota tersebut biasanya memiliki tembok yang tebal dengan menara pengawas. Sebagai contoh Yerusalem. Kota-kota tersebut dilindungi oleh benteng-benteng kota-kota sebagai simbol dari perlindungan. Nah, makanya penulis kitab Mazmur mengatakan bahwa Tuhan itu seperti benteng perlindungan. Sebagai pelindung di masa kesesakan sangat terbukti. Kota-kota perlindungan dalam konsep hukum Taurat disebut dengan istilah Aree Miklat. Adalah tempat bagi mereka yang secara nggak sengaja bunuh orang. Maka orang tersebut dapat menghindari balas dendam dari keluarga korban dengan berlari ke kota tersebut.
Jadi Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel untuk membangun kota-kota perlindungan. Kalau ada orang yang contoh misalnya dia membelah kayu dan mata kayunya itu kelempar ke orang lain dan orang itu mati. Nah, keluarga yang ingin balas dendam itu akan kejar orang itu, dan orang yang tidak bersalah tersebut karena tidak sengaja disediakan kota perlindungan. Nah, di kota perlindungan itu keluarga tersebut nggak bisa datang bunuh. Dan sampai imam di kota itu mati, maka orang itu baru bebas. Makanya kota perlindungan disebut sebagai kota belas kasihan atau kota keadilan Tuhan. Itulah mengapa disebut kenapa kita jangan takut. Karena Tuhan adalah benteng perlindungan. Tuhan adalah kota perlindungan. Ketika kita memiliki Tuhan dalam hidup kita, Dia akan melindungi kita. Berikutnya, mengapa kita jangan takut, kita tidak perlu takut. Matius 6 ayat yang ke-26 mengatakan, pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Mengapa kita tidak perlu takut? Karena Tuhan kita memelihara kita dengan ajaib. Pemeliharaan Tuhan tak terbatas. Pemeliharaan Tuhan beyond our imagination. Dia dapat memelihara kita jauh melebihi dari apa yang kita pikirkan, dari apa yang kita harapkan, dari apa yang kita perlukan. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan memelihara kita, bahkan waktu kita tidur, Dia memberkati kita. Bahkan waktu kita tidur sekalipun, Dia memikirkan rancangan-rancangan yang indah, yang jauh daripada yang dapat kita pikirkan atau kita harapkan. Kalau burung saja di udara Tuhan pelihara, apalagi kita. Kalau bunga bakung di ladang saja Tuhan hiasi, apalagi kita. Kalau Tuhan kasih DP buat mobil, buat rumah, Tuhan pasti sediakan cicilannya. Bukan berarti perkataan ini bisa saudara ambil rumah, ambil mobil tanpa mikirin bagaimana keuangannya. Tapi maksud saya, perkataan saya tadi adalah, kalau Tuhan yang bawa engkau sampai sejauh ini, Dia akan bertanggung jawab sampai kesudahannya. Saya percaya Tuhan kasih saya 2 orang anak, Dia percayakan 2 orang anak, maka berkatnya untuk 2 orang anak saya akan Dia percayakan juga kepada saya. Mungkin nanti anak ketiga, keempat, saya nggak tahu berapa Tuhan percayakan, tapi untuk setiap itu. Saya percaya kalau Dia panggil saya untuk melakukan sesuatu, maka Dia akan menyertai saya untuk maksud Tuhan dalam hidup saya digenapi. Yang ketiga, yang terakhir dalam bagian kedua, jangan takut ini, mengapa kita tidak perlu takut? Matius 28 ayat ke-20 mengatakan, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dengar baik dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mengapa kita tidak perlu takut? Yang ketiga, yang keempat, yang terakhir, Tuhan menyertai kita sampai kesudahannya. Dia menyertai kita. Dia nggak pernah meninggalkan kita. Dia nggak pernah terlambat. Saya ingat beberapa waktu lalu dalam dunia Paralimpik, kalau saya nggak salah saudara, sebuah olahraga yang apa namanya itu ya, triathlon atau decathlon, ada berenangnya, ada larinya, ada sepedanya, saya lupa tepatnya apa. Suatu hari ada seorang anak yang pengen ikuti lomba itu, tapi sayangnya anak itu saudara seorang yang disabled, dia nggak bisa, tapi dia punya papa yang mengasihi dia. Saya bisa klik di internet. Jadi papanya bikin sepeda, anaknya di depan, dia yang dorong sepedanya. Ketika naik sepeda, ketika lomba lari, papanya yang lari di belakang itu, anaknya dikasih itu, dia ikut lari. Yang paling bikin saya terenyuh ketika berenang,
Papanya yang berenang, anaknya dikasih skoci kecil, dan dia yang berenang. Dan sampailah yang terakhir itu lari, saudara. Ketika lari, papanya yang lari, anaknya yang didorong di belakang, ya lari. Dan yang menarik, orang nggak nungguin juara 1 juara 2-nya, karena udah pasti dia nggak mungkin juara. Tapi penonton menunggu sampai tengah malam untuk papanya. Dan ketika sampai, penonton semua berikan tepuk tangan luar biasa. Karena itu wujud dari penyertaan Tuhan. Kalau saya boleh ngomong, kita tuh seperti anak kecil yang gak berdaya itu. Bapa kita di surga yang mendorong kita, yang menolong kita. Tugas kita adalah taat, mau ngikutin Tuhan, mau duduk di bangku itu. Ingat, kenapa kita tidak perlu takut? Karena Tuhan menyertai kita. Ketakutan adalah bagian dari kehidupan manusia. Tapi sebagai orang percaya, kita memiliki pengharapan yang kokoh dalam janji penyertaan Tuhan. Terus kolom komentar di bawah, Tuhan gak akan tinggalin aku, Tuhan gak akan pernah membiarkan aku. Jangan takut, karena yang punya surga crazy in love with you. Bagikan kabar baik ini sebanyak mungkin kepada mereka di luar sana. Dan percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Haleluya. Mari kita bawa penyembahan kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Mari sama-sama kita angkat lagi di hadapan Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.